Wassalamu ala Rasulillah. Let's open our course today by reciting Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih sudah memenuhi panggilan saya dan menemani saya untuk memberikan materi pada siang hari ini. Nah, saya ingin berdiskusi terlebih dahulu terhadap materi yang disampaikan atau yang sudah disusun oleh teman-teman presenter ya, atau teman-teman yang menyusun slide presentasi. Oke, ini adalah tugas dari saya, dan kebetulan ini ada Mas Ibnul Mubarak, ada Mbak Milenia Ayu Nuraini, kemudian ada Mbak Agni Anzani Dwi Astuti dan Else Melani Justin ya. Saya ingin tanya dulu, ini ada Mas Ibnul Mubarak ada di sini? Hadir, Pak. Oke, Mas Ibnul Mubarak, apa yang bisa dijelaskan dari materi ini singkat? Halo, cek. Halo, Mas, bisa dijelaskan apa yang sudah Mas Ibnul Mubarak tulis di sini? Apa yang paling Mas Ibnul ya pahami? Yang paling paham dari materi ini apa? Mengenai formulasi dan implementasi strategi ini, di bagian saya mengenai siapa atau orang yang paling penting dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini dijelaskan bahasanya manajer itu merupakan orang yang paling dalam perusahaan tersebut, orang yang dalam organisasi ini, strategi ini, semua orang yang memenuhi strategi itu termasuk direksi, CEO merupakan ahli atau orang yang penting dalam perusahaan ini. Nah, dan menurut Oke, terima kasih. Saya cek ke Mbak Milenia. Mbak Milenia dapat apa ini pembagian ini? Apa yang bisa dijelaskan singkat? Oh, sebentar, Pak. Jadi dalam materi kali ini saya mendapatkan bagian yang strategi formulation, Pak. Jadi setelah analisis lingkungan kan dilakukan strategi formulasi. Nah, saya bagiannya itu. Terus di dalam strategi formulasi itu ada 4 rangka gitu, the mission statement, kemudian ada sasaran strategi, yang ketiga ada perencanaan strategi, dan yang keempat ada kebijakan perusahaan. Nah, itu yang saya akan jelaskan nantinya, Pak. Oke. Selanjutnya saya mau tahu Mbak Agni, apa Mbak pembahasannya? Iya, Pak. Saya di sini membahas tentang strategi implementation, Pak. Apa yang dibahas? Jadi di sini saya membahas tentang 5 area yang harus diperhatikan dalam strategi implementation agar strategi implementation itu berhasil dilakukan. Pak, masih unmute Bapak. Oke, Mbak Agni, terima kasih. Mohon maaf tadi ada panggilan masuk. Next, Mbak Else.
Iya, Pak. Ya. Mbak Elsa, apa yang dibahas? Kalau saya sendiri di sini saya dari materi tentang evaluasi dan kontrolnya. Nanti ada 3 strategi evaluasi. Itu nanti bisa dijelaskan nanti. Dan sama pengambilan keputusan. Nanti itu ada 3 file pengambilan keputusannya. Serta study cases dari Lion Air-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Maaf, Mbak. Ini telepon sana, telepon sini. Iya, ya. Silakan. Ya, berarti ini ya. Saya gini. Saya menduga ini teman-teman, mohon maaf, sepertinya readingnya nggak sempurna ya. Sumber bacaannya nggak sampai sempurna. Karena kelihatan dari slide 16 ini ya. Ini hanya sampai decision making. Saya akan stop share. Saya akan tunjukkan kompilasi materi yang sudah saya susun ya. Oke. Nah ini. Ini materinya. Coba teman-teman bayangkan ini dari atas ini. Jadi ini sepertinya teman-teman baca sampai sini doang nih. Sampai decision making. Ya. Padahal ini ada di bawahnya, ada the concept of mission and objective and strategy. Ini juga bagian dari materi, ya. Jadi memangnya harus dielaborasi, ya. Belum lagi di bagian ini, ya. Ini mungkin yang paling krusial ini, ya, mengenai penjelasan vision, ya, and mission. Ini juga ada contoh-contohnya. Sebenarnya teman-teman juga sudah bisa ambil contoh dari sini. Ya, kemudian di-upgrade sampai sini. Nah, terus ini ya, ini juga nggak ada. Saya lihat gambarnya. Ini juga nggak ada. Nah, ini juga tak ada, gitu kan? Kemudian, nah sebenarnya sampai sini, ya. Nah, ini baru third and fourth meeting. Jadi, teman-teman yang membahas ini ya, Mas Ibnul, Mbak Milenia, Mbak Agni, Mbak Elsa, itu harusnya sampai sini pembahasannya, ya. Itu kalau tadi sampai decision, itu baru 1 buku yang dibaca, ya. Padahal ini penggabungan dari 3 buku, ya. Saya coba blend, ya. Ada 3 buku yang bisa menjadi atau memperkuat penjelasan. Walaupun cerita visi misi, ini maksudnya dari 3 buku ini bisa dikompilasi, ya. Ini mohon maaf. Karena ini masih presentasi awal, saya harus tegas dan ini menurut saya masih kurang effortnya, ya. Jadi effortnya sudah bagus, cuman ini perlu di-up lagi ya, perlu di-upscale. Karena yang ini belum dibahas. Nah, ini juga ada sendiri. Bahkan di sini juga sudah diberi contoh ini ya, bagaimana ini di sini. Nih. The concept of mission, ya, misi dari Walt Disney, to entertain and to bring happiness to millions. Ini bagus banget, ini harusnya bisa dijadikan contoh, ya. Jadi Walt Disney, ya mudah-mudahan kita bisa ke sana ya teman-teman ya, bisa ke Walt Disney. Ini punya misi yang menurut saya sederhana, tapi menghindari keburukan ya. Ini negatif. Kalau kita lakukan negatif, tapi kalau dihindari pasti positif. Aduh, halo. Ini ada kuliah mana lagi nih? Yang lebih penting dari daratan. Ini dalil Islamis. Oh, Mas Arinal ya. Mas Arinal, ini saya mute ya, mohon maaf ya. Oke, teman-teman. Ini harusnya masuk juga ya. Kita bahas misi ya kan, di atas juga bahas misi, tapi harus diperkuat. Jadi menurut saya ini masih kurang ya. Teman-teman, Mas Ibnul, Mbak Milen, Mbak Agni, sama Mbak Elsa ya, ini masih kurang. Padahal ini ada bagus banget ya materinya, contoh-contohnya ya. Jadi mohon maaf ini walaupun justru karena ini pertemuan ketiga dan ini perdana presentasi dari teman-teman, saya mohon maaf, teman-teman harus lebih komprehensif ya, teman-teman harus lebih holistik
ya, keseluruhan, ya. Jadi dibacanya itu keseluruhan. Tidak hanya satu ini. Jadi pokoknya pembatasnya kalau misalkan pertemuan selanjutnya ya sampai ketemu. Nah, ini berarti pembatas ini. Ya, jadi bacanya harus lengkap, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya jadinya begini. Ini saya cuman tadi lihat kenapa kemudian saya ini apa namanya insting auditor gitu ya. Lihat nah, kalau sampai decision making ini berarti bacanya nggak sempurna ini. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ya, baik, Pak. Iya, Oke, Pak. jadi ini nanti belum saya nilai ya. Saya masih pingin ini ada proses revisi. Jadi ini mohon nanti diperbaiki, tolong nanti disempurnakan ya. Berarti job desk-nya perlu ada enlargement, diperluas lagi. Jadi Mas Ibnul nanti mungkin sampai mana bacanya, Mbak Milen sampai mana ya. Mbak Agnia, Mbak Else sampai mana. Tapi begini teman-teman, saya hanya memberikan ya saya hanya memberikan satu buah kesempatan. Ya, jadi manfaatkan satu kesempatan ini dengan baik. Ya, kecuali kalau misalkan saya minta Mbak Milen tiap hari presentasi, pasti akan kesulitan. Ya, tapi saya minta Mbak Agnia, Mbak Elsa, Mas Ibnul Mubarak, Mbak Milen ini satu kali selama satu semester. So you have to utilize this opportunity ya. Jadi harus dimanfaatkan benar ini kesempatan ini. Ya, yakinkan saya bahwa kami memang benar-benar serius, Pak, menyiapkan presentasi itu. Ya, sehingga saya punya keyakinan kuat ya untuk memberikan maksimal ya, nilai maksimal kepada teman-teman dan mengapresiasi usaha teman-teman. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang komen, Pak, Bapak keterlaluan ini ngasih tugasnya. Oh, keterlaluan bagaimana? Saya tidak memberikan teman-teman instruksi untuk buat video. Saya hanya minta teman-teman untuk menyusun slide presentasi. Dan ini sudah dipersiapkan harusnya 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu itu saya yang presentasi. Ya, ini mohon diingat-ingat. Saya harus keras di awal seperti ini. Ya, teman-teman harus disiplin. You have to be punctual. Ya, jadi mohon maaf ini kalau saya agak menggebu-gebu teman-teman, tapi ini demi kebaikan semuanya gitu ya. Saya sudah menyusun materi ini cukup lama. Saya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk merumuskan ini, mengkompilasi ini dari berbagai macam sumber. Saya mohon dihargai. Bukan buat saya, ya, tapi menghargai usaha teman-teman itu nantinya. Begitu ya. Ini bukan buat siapa-siapa, tapi buat teman-teman juga gitu. Oke, baik. Lanjut lagi ya. Jadi mohon teman-teman ini benar-benar diingat ya. Ini justru beyond my expectation ya. Ini di luar dugaan saya. Sebentar.
Oh ya Bu, ini sudah Bu, sudah. Nanti gini aja Bu, Bu Mufi juga ternyata tadi lebih cepat. Jadi nanti nilainya mungkin bisa Ibu serahkan ya. Di WA aja nggak apa-apa Bu. Gimana? Saya manut. Saya nderek. Halo, halo. Iya Bu, saya nderek Bu. Ye, makasih ya Bu sudah menyempatkan waktu ya. Oke, baik ya, bisa dipahami ya teman-teman. Ini juga pelajaran penting buat teman-teman semua ya. Saya ingin teman-teman maksimal ya memanfaatkan momentum presentasi atau mungkin pembuatan slide presentasi ini dengan sangat baik ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan ya. Kalau misalkan teman-teman bilang, ya Pak, kita lagi PKL, kita lagi magang, ya saya memahami itu, dan ini juga tidak kerja sendiri, ini juga kerja bersama-sama. Jadi teman-teman bisa berbagi waktu, berbagi peran, ya, berbagi tugas juga, sehingga ini bisa diselesaikan dengan baik. Sebenarnya apa yang dicoba disampaikan di slide presentasi ini sudah sangat baik, tapi salah satu sayangnya kurang lengkap ya. Sehingga apa yang sebenarnya ingin saya ingin saya jelaskan lebih mendalam itu tidak tersampaikan dengan baik, seperti itu. Oke, jadi itu dulu teman-teman. Mungkin saya bisa kasih kuliah ya. Jadi mohon maaf ini kuliah kita mungkin agak sedikit terganggu, tapi saya coba menyampaikan poin-poin penting ya. Ketika kita membahas mengenai formulasi strategi, ya, hal yang paling utama yang harus kita bahas adalah mengenai visi dan misi. Saya yakin teman-teman sudah akrab dan familiar dengan istilah visi dan misi. Ya, tapi let me explain ya, masih Mbak. Let me give you additional information about vision and mission. Jadi visi itu sebenarnya, ini di sini teman-teman coba saya gedein ya biar teman-teman paham. Visi itu sebenarnya ingin menjawab pertanyaan dasar ya. What do we want to become? What do we want to become? Atau mungkin kita agak beranjak ke sini dulu teman-teman. Ya. Kalau vision itu what do we want to become, kalau mission apa Pak? Kalau mission juga akan menjawab pertanyaan what is our business? Ya, what is our business? Ada juga yang mengatakan mission itu the reason for being. Alasan kenapa kita ada. Alasan kenapa perusahaan itu ada. Ya, sekarang saya ingin ngajak teman-teman jalan-jalan ke beberapa perusahaan. Contoh ini yang saya kuning-kuningi ya. Ini harusnya dibaca ini harusnya. General Motor, tahu ya General Motor ya. Kalau belum tahu nanti kita kenalan bareng-bareng. General Motor vision is to be the world leader ya in transportation product and related services. Jadi ini si penulis buku ini mencoba untuk mengevaluasi atau memberikan assessment penilaian terhadap visi atau misi yang sudah disusun oleh siapa? Oleh para perusahaan. Dia akan komen dulu terkait dengan General Motor. Komennya author gimana? Komennya author adalah good statement. Ya, kenapa good statement? Kenapa good statement? Karena ya, tadi vision itu apa? Vision itu menjawab pertanyaan dasar, what do we want to become? Nah, ingin jadi apa ya? Ternyata visinya General Motor di sini jelas. General Motor vision is to be the world leader, ya, menjadi pemimpin dunia di bidang apa? Di bidang produk, transportasi dan jasa yang sejenis atau jasa yang berkaitan dengan transportasi. Kemudian kita jalan-jalan ke Pepsi. Pepsi ini saingannya Coca-Cola, ya. Pepsi Co's responsibility is to continually improve all aspects of the world in which we operate. Environment, social, economic, creating a better tomorrow than today.
Apa komennya author? Statement is too vague. Vague ini kalau teman-teman orang Jawa ini ada kosakata namanya wagu ya. Wagu ini sebenarnya dari kata bahasa Inggris ya. Wagu itu sebenarnya vague. Ya, jadi kalau teman-teman sering bilang wagu tenan, sebenarnya wagu itu dari kata vague. Nah, kenapa vague? Vague ini artinya aneh, samar-samar, ya nggak jelas ya. Kenapa? Ya harusnya yang namanya PepsiCo itu it should reveal beverage and food business. Harusnya PepsiCo itu menggambarkan layaknya bisnis minuman dan makanan ya. Tapi coba lihat teman-teman, divisinya itu nggak ada tidak sama sekali memunculkan memang dia perusahaan makanan dan minuman. Is continually improve all aspect of the world in which operate environment, sosial, economic, bla bla bla. Nggak menunjukkan seperti itu. Oke, itu beberapa contoh. Nah, coba sekarang yang ingin saya tekankan, tolong dicari contoh yang up to date. Nah, ada pertanyaan dibahas sekarang ini adalah bagaimana menyusun visi yang ada di Indonesia atau mungkin perusahaan yang bergerak atau mungkin perusahaan yang ada di luar negeri ya, yang mungkin ada kantor cabang atau mungkin headquarter-nya di mana tapi kemudian bisa beroperasi di Indonesia. Nah, sebagai contoh begini. Saya akan stop share. Saya akan share screen lagi berkaitan dengan oke. Sekarang saya nampilin apa? Mbak, Mas, bisa terlihat di sini? KFC. Bisa Pak, visi misi. Oke, ini mohon maaf ya, sengaja saya ajak jalan-jalan yang mungkin yang belum makan siang biar bisa habis ini biar bisa makan. Iya Sekarang Pak. kita jalan-jalan ke KFC deh ya. Sekarang saya tanya nih sama Mbak Milen dulu ya. Mbak Milen, di sini kan ada visinya KFC. Menurut Mbak Milen, dari tadi ada kata kuncinya ya. Visi itu adalah what do we want to become. Nah, bagaimana Mbak Milen ini merespon visi ini? Apakah sudah sesuai atau belum? Silakan Mbak Milen. Visinya KFC. Halo Mbak Milen? Oh, iya Pak, sebentar. Ya, bisa dibaca atau mungkin saya bacakan ya. Visinya. Oh, enggak bisa Pak. Oke. Selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Menurut Mbak Milen sudah sesuai? Menurut saya sudah Pak, karena kan dia ingin menjadi merek restoran cepat saji yang nomor 1 di Indonesia seperti itu. Terus mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan maupun fasilitasnya. Oke, kalau lihat misi tadi misi apa? Misi tadi apa? Kata kuncinya. Pertanyaan mendasar apa yang harus dijawab oleh misi? What is our business, Pak? Oke, selain what is our business, tadi ada 2 saya bilang. The reason for being, ya. Apa alasan kita ada di tengah-tengah masyarakat, ya? Atau what is our business? Gimana? Komentar dari Mbak Milen. Sebentar, Pak. Oke. Oh ya, sudah Pak. Karena kan tadi kan apa alasan kita berada di tengah-tengah masyarakat kan Pak, sama apa sih bisnis kita. Jadi di misi perusahaan KFC itu udah menjelaskan misinya dengan baik gitu Pak. Kan dia ingin memperkuat citra merek KFC dan strategi ide yang inovatif, terus mengikuti kebutuhan secara konsumen secara konsumen yang terus berubah gitu Pak. Oke, thank you Mbak Milen. Paling tidak sudah tahu ya. Jadi kalau besok Mbak Milen dikasih kesempatan punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, atau mungkin bekerja di perusahaan yang bagus, diminta oleh pimpinan untuk bantu menyusun visi dan misi, paling tidak sudah paham ya kriteria membuat visi misi. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi,
Misi itu harus clear ya, harus singkat, padat, tidak bertele-tele ya, tidak terlalu panjang juga, tidak terlalu singkat juga. Itu sudah disampaikan tadi oleh Mas Ibnul, Mbak Milen, Mbak Agni, dan Mbak Elsa juga. Oke, sekarang saya mau dengar suaranya Mas Ibnul. Sekarang kita masuk ke ini, BSI. BSI aja. Nah, ini. Info perusahaan tentang kami. Bukan tentang kita ya, tapi tentang kami. Oke. Silakan, Mas Ibnul. Visinya bagaimana menurut Mas Ibnul? Mas Ibnul, are you there? Di sana nggak? Hadir, Pak. Oke, Mas Ibnul. Ya, gimana Mas visinya BSI? BSI aja. Nah, Bank Syariah Indonesia. Visinya menciptakan bank syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Ya, gimana? Komentarnya gimana? Sudah sesuai atau kurang apa? Kepanjangan, kependekan, nggak jelas? Hati-hati lo bilang nggak jelas lo ya. Sudah sesuai, Pak. Singkat, sudah dan sesuai. jelas, Pak. Oke, tadi apa Mas? Pertanyaan mendasar yang harus dijawab ketika menyusun visi? Apa tadi, Pak? What do we want to become? Oke, mau jadi apa? Visinya BSI mau jadi apa? Menciptakan bank syariah. Jadi bank syariah yang masuk ya ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun. Dan bahkan ini juga menurut saya sangat lengkap karena ada time frame-nya ya. Mau jadi apa, berapa tahun pencapaiannya. Ini contoh visi yang bagus. Kalau misinya gimana, Mas? Udah tepat belum? Sudah, Pak. Memberikan akses. Sudah tepat ya? Oke, memberikan misi tadi what is our business ya? What is our business? Memberikan akses solusi keuangan syariah, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Oke, good. Selanjutnya saya mau minta Mbak Agnia. Mbak Agnia, hello. Can you hear me? Iya, Pak. Oke. Ini sekarang saya ajak jalan-jalan ke perusahaan yang sering kita makan ini produknya. Sari Roti, rotinya Indonesia. Visi dan misi, coba dikomentari Mbak. Sudah sesuai? Pak, saya baca dulu. Oke, jangan lama-lama. Sudah sesuai sih Pak. Tapi Oke, mungkin dari visi. di visinya itu nggak terlalu panjang ya Pak? Yang benar gimana? Bukan yang benar. Yang menurut Mbak Agnia itu kira-kira yang gimana? Kayak yang tadi Bank Syariah itu dari ada tahunnya gitu, berapa tahun ke depan gitu loh Pak. Kalau menurut saya ada tahunnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini kalau untuk menjawab pertanyaan dasarnya, what do we want to become, ini sebenarnya sudah masuk ya, ingin menjadi perusahaan roti terbesar di Indonesia. Ya, tapi mungkin tadi time frame-nya belum ada ya. Kalau tadi kita lihat KFC juga belum ada juga. Kalau kita lihat BSI ya, memang sebaiknya membuat visi itu harus sederhana tapi mengena gitu ya, lengkap. Sama misinya Mbak. Misinya ini saya termasuk misi yang paling suka ini karena singkat, padat. Gimana kira-kira? Sudah sesuai belum? Menurut saya sudah Pak. Itu sudah sesuai. Oke, jadi teman-teman, salah satu kenapa saya ingin belajar di negeri Sakura ya untuk melanjutkan PhD kalau memang nanti ternyata ada kesempatan ya dan umur yang panjang ke sana. Walaupun mayoritas bukan beragama Islam, tapi mereka sangat mengutamakan kehalalan, ya, kebaikan dari suatu produk. Maka kalau kita lihat afiliasi dari Sari Roti ini adalah perusahaan Jepang, ya, dan ini yang membuat saya coba lihat dari misinya, memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal. Subhanallah ya, yang diutamakan itu adalah halal, ya.
Kalau perusahaan Islam sudah jelas ya, tapi kalau perusahaan yang seperti ini kemudian dia care dengan aspek kehalalan, ini yang luar biasa menurut saya. Dan for your information, karena Jepang mau menjadi bukan salah satu di Tokyo 2020, jadi salah satu negara yang memang sangat concern untuk pengembangan halal industry. Ya, halal industry itu bisa halal tourism, halal fashion, halal restoran, ya halal dan luar biasa ya. Jadinya dan tentunya terjangkau. Frame murah itu dengan kata terjangkau. Ini diksi atau perbenaran kata yang luar biasa menurut saya. Nah, teman-teman juga harus nanti belajar bagaimana merangkai kata dengan baik dan sempurna. Oke, terakhir saya ke Mbak Else. Mbak Else, bisa dengar suara saya, Mbak? Mbak Else? Halo? Kemana Mbak Else? Mbak Agnia, Mbak Milen, Mas Ibnul Mubarok? Halo? Kurang tahu, Pak. Tadi ada kok, Pak. Ya. Sepertinya sinyalnya Pak tadi, Pak. Oke, ya udah. Ya udah kalau gitu nggak jadi. Ya, sudah cukup. Dan itu terkait dengan formulasi strategi ya. Jadi ini kan kita ngomongin formula ya. Bagaimana memformulasi, kita belum ngomongin strateginya ya. Nah, kalau kita ngomongin implementasi teman-teman, nanti akan disempurnakan ini slide presentasinya oleh Mbak Milen, Mas Ibnul, Mbak Agnia dan Mbak Else. Tapi izinkan saya share screen untuk implementasi aspek mana Pak yang perlu diperhatikan ya. Coba. Oke, kelihatan ya. Ini saya kembali lagi ke kompilasi itu. Nah, ini saya kecilin dulu, saya kecilin. Nah, ini di sini kata kuncinya nanti ya. Strategi, structure, or structure atau strategi. Maksudnya apa, Pak? Di sini maksudnya, apakah menyusun strategi terlebih dahulu, baru kemudian kita menyusun struktur organisasi, atau menyusun struktur organisasi, baru kemudian menetapkan strategi. Kalau saya ditanya yang benar yang mana, dua-duanya punya argumentasi, dua-duanya punya dijelaskan dengan baik ya. Terkan saya ya karena sekarang ini mungkin yang strategi baru kemudian struktur. Berarti ya karena strateginya seperti ini kita tetapkan. Ini perlu dijelaskan ya. Ada namanya intended strategi, artinya strategi yang benar-benar sudah didesain kemudian akan diimplementasikan. Tapi ada juga strategi yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, namanya emergent strategi. Saya lihat banyak pertanyaan-pertanyaan atau critical question yang bertanya ke sana. Ya, apakah mungkin Pak kita merubah strategi ya di tengah jalan? Sangat mungkin. Ada banyak contoh. Nah ini harusnya contoh-contoh yang saya harapkan adalah ketika teman-teman mendapatkan, oh ya, contoh perusahaan yang menerapkan emergent strategi itu apa? Tolong nanti teman-teman tim presenter memasukkan ya, gitu. Bisa juga teman-teman lihat saat ini belum lama ada berita kalau teman-teman yang sering belanja di Sentro di Amplas itu katanya saya dengar tadi katanya mau tutup ya, mungkin Pakson atau dan seterusnya itu juga karena memang suasananya seperti ini. Atau mungkin ada juga beberapa perusahaan yang hampir collab, tiba-tiba kemudian dia kepikiran punya strategi. Contoh misalkan di Bali, ya itu ada Krishna, coba nanti dieksplor. Selama ini Krishna itu jual apa teman-teman? Jual
pernak-pernik ya, souvenir, tapi karena selama pandemi tidak ada wisatawan, akhirnya dia merubah skema, mungkin model bisnisnya, strategi yang diterapkan juga berbeda, fokusnya yang tadi menjual souvenir, kemudian menjual kacang, dan ternyata hasilnya maksimal. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana strategi itu sangat dinamis, dan ternyata perusahaan juga tidak saklek, ya, tidak terpaku pada strategi yang sudah ditetapkan, tapi juga ada dikenal dengan sebutan emergent strategi. Terus, nah ini dibaca lagi aspek-aspek implementasi yang bisa dirubah secara langsung, aspek-aspek yang tidak bisa dirubah secara langsung. Nah, ini juga harus dibaca, ya. Terus masalah-masalah dalam implementasi, ya, ini harusnya dibuat, karena ini kan sebenarnya bentuknya PDF ya, teman-teman bisa langsung di bold ya, atau diklik seperti ini ya, ditahan, kemudian di highlight ya. Seperti itu, highlight-nya juga mungkin bisa green, bisa yellow, atau apa, ya, macam-macam lah, ya. Jadi saya mohon banget teman-teman manfaatkan waktu dengan baik, ya. Sebenarnya harus meluangkan waktu, ya, karena kalau tidak diluangkan waktunya, saya yakin teman-teman tidak ada waktu, ya. Memang harus diluangkan waktunya. Jadi dua kata kunci, formulasi dan implementasi. Formulasi itu lebih ke bagaimana kita memformulasi sebuah visi, misi, yang nantinya akan diturunkan menjadi sebuah strategi. Kemudian implementasi, apakah strategi duluan baru struktur organisasi, atau struktur duluan baru kemudian strategi. Nah, ini bisa menyesuaikan. Dan kata kuncinya lagi untuk implementasi tadi di sini teman-teman, yang bisa dirubah secara langsung tentunya sangat mudah, budget juga bisa dirubah secara langsung ya. Yang nggak bisa dirubah secara langsung contohnya apa Pak ini? Organization culture ya. Kultur itu susah, namanya budaya, habit, kebiasaan itu tidak serta-merta bisa diubah. Perusahaan Jepang dengan perusahaan Korea budayanya berbeda, nah itu juga butuh waktu ya, tidak bisa secara instan dirubah. Demikian teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau tadi di awal-awal saya sangat bersemangat menggebu-gebu, tapi itu untuk kebaikan kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jaga kesehatan. Siap.